Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Dua pelaku DPO yang fiktif, kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras. Kasus tewasnya sepasang kekasih, Vina dan Eki, tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga orang nomor 1 di Republik ini, Presiden Joko Widodo. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan Polri harus transparan menangani kasus tewasnya Vina dan Eki. Dengan kata lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mengingat sebelumnya, sejumlah kalangan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan usai aparat kepolisian banjir kritikan dan dianggap tidak profesional dalam mengungkap siapa pelaku utama di balik tewasnya Vina dan kekasihnya Eki. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Sampai Bapak Presiden Jokowi juga mendengarkan ini, Menko Polhukam mendengarkan, agar benar-benar kasih perhatian seperti kasus Sambo. Itu makanya kita lakukan ini. Ya, tentu tanggapan keluarga dan kuasa hukum ya sangat senang. Itu kan harapan kami selama ini. Di beberapa media kami selalu ulangi minta untuk Bapak Presiden, Kapolri untuk turun tangan dan melakukan ini, penyidikan ini secara transparan. Nah itu tentu jadi angin segar, angin baru buat kita. Ya mudah-mudahan dengan atensi dari Bapak Jokowi, lalu turun ke Kapolri, semuanya menjadi terang benderang. Jadi tidak blunder kemana-mana lagi. Terkait dengan kasus Vina, Polda Jabar sudah bekerja keras untuk bisa melaksanakan kegiatan penyidikan lanjutan tentang kasus tersebut, dan sempat dirilis oleh Kabitumas Polda Jabar bahwa tersangka sudah, salah satu DPO sudah diamankan, dan di dalam penutupnya kalau rekan-rekan mungkin bisa melihat atau mengingat kembali, di sana Kabitumas Polda Jabar menyampaikan apabila ada informasi, ada alat bukti yang lain yang bisa membuat lebih terang benderang dalam kasus ini, mohon disampaikan. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini. Itu jelas ya, sudah saya ulang-ulang berkali-kali, memang masalah 2 DPO yang hilang itu masih kita belum bisa terima. Ya, masih belum kita terima karena kami berdasarkan ingkrah putusan yang menyatakan itu jelas loh, dari BAP sampai fakta persidangan sampai dengan putusan. Bahkan kami dapat salinan putusannya itu jelas mengatakan bahwa ada 3 DPO, peranannya masing-masing ada. Lalu kalau misalnya tiba-tiba sekarang dibilang itu hilang, apakah itu semua khayalan pada saat fakta persidangan? Kan itu yang lucu gitu. Itu kan putusan itu kan sudah menjadi produk hukum yang sah, ya kan? Lalu kalau misalnya tiba-tiba sekarang dinyatakan itu fiktif, siapa yang akan bertanggung jawab? Kita juga sangat berterima kasih karena saat ini juga banyak sekali para pengamat, para ahli hukum, para narasumber yang sudah membahas masalah kasus Vina ini dengan luar biasa. Tentu saja ini menjadi penyemangat bagi Polri bahwa dalam menyidik kasus Vina ini Polri nggak sendiri. Polri didukung oleh banyak pihak, Polri diperhatikan oleh banyak pihak untuk bisa kasus ini bisa menjadi lebih terang benderang lagi. Maka dari itu, kalau memang ada alat bukti, keterangan-keterangan yang lainnya ataupun informasi yang bisa mengungkap lebih terang benderang kasus ini, kami sangat menunggu dan sangat berterima kasih untuk bisa mengungkap kasus ini.
Sementara kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, baru-baru ini bertemu dengan Wahyu Ciptaningsih, istri mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. Pada pertemuan tersebut, keduanya memberikan klarifikasi terkait kasus tewasnya Vina. Dalam pernyataannya, Wahyu Ciptaningsih dengan tegas mengatakan jika anaknya tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina. Sebelumnya, salah satu anak Wahyu Ciptaningsih dituding ikut terlibat dalam kasus tewasnya Vina. Kabar hoaks tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Sontak saja, tudingan miring tersebut tidak hanya membuat syok keluarga, tetapi sang anak juga menjadi korban perundungan. Berikut klarifikasi Hotman dan Wahyu Ciptaningsih. Gara-gara banyak komentar-komentar di medsos bahwa katanya keluarga bupati, mantan bupati Cirebon terlibat, saya memberikan komentar. Paling gampang untuk mengetahui apakah itu keluarga DPO. Saya katakan, cari jejak digitalnya. Karena dalam sejarah kriminal di dunia, apalagi di Indonesia, pelaku DPO selalu kembali atau menghubungi keluarganya. Makanya waktu itu saya mengatakan, kalau memang ada kecurigaan terhadap keluarga mantan bupati, periksa dia punya medsosnya. Jadi memang situasinya membuat nyaman, kita kena sanksi sosial juga. Namanya sama. Lingkungan tidak nyaman. Jadi memang yang nama bullying ini tidak secara fisik tapi di media sosial juga ini sangat berdampak. Yang saya khawatirkan karena ini memang semuanya fokus kepada Vina, bersimpati kepada Vina, yang saya takut orang karena berlebihan, takut terjadi yang tidak kepada anak saya. Yang mudah-mudahan dengan klarifikasi dengan Bang Hotman, dengan para pengacara juga di sini, ini menjadi terang benderang, dan yang saya inginkan juga dari keluarga Vina juga supaya mendapatkan keadilan. Karena memang nama ya, cuma hanya saja memang ada kemiripan nama ya, tapi sesungguhnya anak saya juga dipanggilnya Rama bukan Gani ya. Itu pun juga Satria Robi Saputra ini ya dipanggilnya Satria bukan Robi. Ya lebih terang benderang ya, kalau kemarin memang ada statement Bang Hotman ini, jadi tambah ini lagi ya omongan daripada para netizen ya seperti itu. Jadi seolah-olah ini ada opini penggiringan ke keluarga saya gitu. Tapi pada hari ini Bang Hotman berikan statement, saya rasa mungkin ini bisa menjadi pembuka untuk para netizen juga bisa memberikan komen-komen yang positif untuk keluarga saya. Ini jadi salah satu juga salah satu pembuka juga ya, yang tadinya Satria ini menjadi disangkakan atau dituduhkan menjadi perong ya, ternyata kan setelah ada di News TV sudah ada yang disangkakan ini, ternyata Ibu Ayu bukan anaknya Ibu Ayu, seperti itu. Jadi agak lega lah ya seperti itu. Jadi kan yang tadi saya takutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Awalnya Vina juga ini kan terkait dengan bullying gitu loh. Dan ini yang sekarang ini yang kejadian menimpa kepada anak saya gitu loh. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada anak saya. Dihapusnya 2 DPO oleh aparat kepolisian membuat Hotman meradang. Sementara keluarga Vina meminta aparat kepolisian tidak tergesa-gesa dalam mengungkap para terduga pelaku utama. Mengingat belum lama ini ditangkapnya Peggy Setiawan alias Egy Perong yang diduga pelaku utama dalam kasus tewasnya Vina tidak begitu saja dipercaya sejumlah kalangan. Bahkan tidak sedikit yang menaruh curiga jika pelaku yang sudah 8 tahun buron merupakan anak orang kuat. Lantas, seperti apa tanggapan Hotman Paris? 2 pelaku DPO yang fiktif, kok tiba-tiba hanya dalam waktu 2 minggu disidik ulang, membalikan putusan pengadilan yang sudah berbulan-bulan diputus hasil persidangan, itu yang kita keberatan. Saya minta kepada kepolisian untuk tidak tergesa-gesa. Untuk tidak? Untuk jangan terburu-buru gitu mengambil kesimpulan. Ketika
kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai dengan saat ini masih belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi yang menyampaikan itu adalah fiktif, nama fiktif. Nah, oleh karena itu masih didalamin, masih dikerjakan. Apabila memang ada keterangan, informasi, tambahan alat bukti, tambahan saksi ataupun yang lainnya untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima kasih. Kalau untuk masalah PS, lalu kemarin kan Bapak sudah sampaikan bahwa kami menerima informasi terbaru bahwa yang mengakui bahwa itu PS itu hanya 1 terpidana, yang lainnya tidak mengakui gitu loh. Nah, itu kembali lagi ke kepercayaan masyarakat ya, maksudnya harusnya kepolisian menyelidiki lebih dalam lagi, terhadap tuduhan bahwa DPO fiktif. Inilah BAP dari 7 pelaku. Di sini diuraikan secara jelas peranan dari 3 pelaku DPO. Bahkan jenis motornya pun ada, cara pun ada, cara pun ada di sini diuraikan. Ya. Dan kemudian ini dikuatkan lagi dalam surat tuntutan jaksa, surat dakwaan jaksa, fakta persidangan, bahkan dalam putusan hakim di amar putusan menyebutkan bahwa ada 3 pelaku DPO. Jadi ini putusan sudah inkrah, berkekuatan hukum tetap, dan ini adalah perbuatan pidana yang dilakukan terbukti di persidangan. Ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 8 orang terpidana bersama-sama dengan 3 pelaku DPO. Itulah hasil putusan perkara pidana yang sudah final. Kemudian sesudah kasus ini diviralkan oleh Hotman 911 2 minggu lalu, mulailah disidik ulang lagi oleh Polda Jabar. Kok bisa begitu cepat mengatakan 2 pelaku DPO ini adalah fiktif? Makanya keluarga keberatan. Terlalu cepat, terlalu prematur untuk mengatakan itu. Kalau dibilang belum ketangkap masih bisa diterima akal sehat. Masyarakat tidak mengerti bagaimana beratnya tugas seorang anggota penyidik. Penyidik itu 1 hari bisa 3, 4, 5 kasus yang harus ditangani. Kadang-kadang dia harus memisahkan pemikirannya di kasus ini ganti dengan pemikiran di sini. Sampai mungkin kadang-kadang banyak yang penyidik-penyidik itu mengalami masalah psikologi ya. Termasuk saya ngalami dulu kan. Saya 18 tahun di reserse dulu. Bisa-bisa saya, waduh. Tapi ya itulah, bagaimanapun pengorbanan teman-teman itu menurut saya dari manajemen penyidikan untuk kasus ini itu sudah optimal. Dia sudah bisa menangkap pelaku. Dia sudah bisa memberikan bukti-bukti yang bisa dipercaya ya. Dia juga bisa membuat resume kasus kejahatannya. Tidak dihilangkan. Tapi begitu disebut ada 3 DPO. Ingat ini 2016 loh, 8 tahun yang lalu ya. Penyidiknya entah di mana, hakimnya entah di mana, jaksanya entah di mana, ya kan? Tapi tetap masih dalam, mungkin ada yang pensiun, ada yang tidak, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ketika diperiksa berkas, dilakukan gelar, dirapatkan, maka mereka melihat bahwa petunjuknya hanya masuk ke 1 orang. Saya sudah koordinasi dengan Dirkrimumnya, Saudara Kombes Surawat. Saya koordinasi dengan dengan pengacaranya Saudara Peggy, yaitu Ibu Yanti. Saya koordinasi dua pihak karena kita netral ya. Maka serahkan ke polisi. Saya percaya kasus seberat Sambo pun bisa terungkap. Apalagi ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.